Kalau kita tidak datang mencarinya, ada konsekuensinya. Kita datang mencari dia, tentunya ada reward. Kita yang harus datang kepada. Kalau saudara tidak masuk di dalam doa, maka saudara akan kecewa. Minta kepada Yesus, ada kepastian. Ketika Yesus berjanji, maka di situ ada kepastian. Bagian kita hanya berseru, bagian kita hanya berdoa, bagian dia yang akan mengerjakan, karena dia tidak mungkin berdusta. Penuhiku dengan hadirat. Biarlah hari ini Roh Kudus memenuhi kami. Urapiku dengan minyakku. Penuhi kami Tuhan. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan oh penuhi kami Bapa. Biarlah Rabbah syakat akan harapannya. Haleluya. Dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyakku. Dengan minyakku. Yang diurapi Tuhan, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari silakan duduk. Terima kasih Praise and Worship buat pagi hari ini. Saudara yang terkasih, saya rindu pagi hari ini, ya, sebuah tema bagi kita, bakar hatiku dengan api Roh-Mu. Haleluya. Saya harap hari-hari ini adalah hari-hari di mana Roh Kudus membakar hati saudara. Amin. Mari saudara untuk berjalan di dalam kehidupan saudara ke depan, mulai hari ini ke depan, biarlah api Roh Allah itu membakar setiap kehidupan kita. Katakan amin. Katakan sebelah kanan kirimu, Roh Kudus membakar hatimu. Iya, ya, jangan yayangmu membakar hatimu. Haleluya. Walaupun itu benar, tetapi izinkan hari ini Roh Kudus membakar api, ya. Api Roh Kudus membakar hatimu. Oke, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari simak baik-baik ayatnya. Saudara adalah pemenang, bahkan saudara adalah lebih daripada pemenang.
Sebab itu, biarlah tema-tema kita adalah tema-tema yang membakar hidupmu untuk menjadi hidup di dalam kemenangan. Ya, mari kita konsentrasi. Ya, karena firman ini kalau saudara lewat sangat disayangkan. Ya, nah, saudara lihat, setiap kehidupan kita, perjalanan hidup kita tentu ada sebuah liku-liku kehidupan. Terkadang kita ibarat kayak naik kita olahraga treadmill. Ketika kita treadmill itu ada kecepatannya dan ada juga tingkat daripada ketika kita berjalan. Kadang-kadang level 1, 2, 3. Kadang-kadang kalau saya sudah level 3, saya pernah di dalam level 10, ya, jadi agak naik begini. Jadi saya, ya. Kenapa? Karena jantung itu akan dipacu lebih kencang lagi. Ya, di situ kalau kita perhatikan semakin cepat kita larinya, maka kilometernya semakin banyak. Ya, terkadang kalau kita lari 40, 50, saya rata-rata 50, jalan itu 50. Kalau lari itu bisa 60 sampai 70 kecepatannya. Saudara lihat bahwa kalorinya pun terbakar juga banyak, tergantung. Kalau saudara mau larinya hanya 30, 40, ya kalorinya juga seberapa yang keluar. Tapi terkadang ini ketika kita sudah selesai olahraga, kalori yang keluar itu 200, yang masuk 2000. Jadi sia-sia. Ya. Sebab itu hari ini adalah saya ingin bukan sekedar membakar lemakmu, tetapi hari ini saya ingin membakar hatimu lewat kebenaran firman. Ya, oke? Mari kita lihat sebuah kebenaran firman di dalam 2 Timotius 1 ayat 6 dan 7. 2 Timotius pasal 1 ayat 6 sampai 7 demikian bunyi firman Tuhan. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganmu atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bukan roh ketakutan, ya, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban. 3 hal ini saya akan bahas. Ya, oleh sebab itu kita mesti lihat dulu di ayat 6-nya. Dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata begini. Oleh karena itu saya mau mengingatkan kamu, Timotius. Ya, ketika Rasul Paulus ada di penjara, kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, di ayat 3 kalau tidak salah, di situ Pak Rasul Paulus mempunyai hati. Dia terbakar hatinya untuk apa? Untuk terus dia berdoa siang maupun malam buat Timotius. Orang yang terbakar hatinya, dia punya beban untuk berdoa bagi orang lain. Dia punya terbeban bagi suaminya. Dia punya terbeban bagi istrinya. Dia punya terbeban bagi anak-anaknya. Bagi orang tuanya. Bagi saudaranya. Bagi karyawannya. Bagi temannya. Bagi semua yang dia jumpai. Ya, saudara, mari kita belajar di dalam ayat ini. Supaya mengingatkan kamu supaya terus memanfaatkan dan meningkatkan kemampuan rohani yang diberikan Allah kepadamu. Jadi tujuan dari Rasul Paulus ini adalah mengingatkan Timotius supaya apa yang ada dalam dirimu, tolong Timotius, manfaatkan, tingkatkan kemampuan yang Tuhan sudah berikan ke dalam dirimu. Dan daripada itu saat saya meletakkan tangan saya atasmu, kemampuan itu seperti api
yang tidak dibiarkan padam, tetapi perlu terus dinyalakan. Makanya ada ayat bilang begini, jangan padamkan roh di dalam kebenaran firman. Jangan padamkan roh Allah dalam dirimu. Rasul Paulus mengingatkannya, Timotius, terus nyalakan, jangan biarkan padam, apalagi redup. Jangan biarkan redup, apalagi padam, kebalik. Ya. Yang penting ada api, redup sedikit nggak apa-apa. Ada orang ngomong begitu ya, suka-suka dah. Tapi saya mau katakan, jangan biarkan redup, apalagi padam. Terus nyalakan. Nah, bagaimana cara kita nyalakan ini? Mari kita belajar ayat ini. Ya. Nah, saudara lihat, di dalam 6a-nya dikatakan begini, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Mengobarkan. Jadi saya kasih warna kuning ini untuk saudara memberikan sebuah perhatian. Ya, jadi kalau ketika baca ayat itu kalau saudara membaca biasa, maka saudara kan biasa. Tetapi kalau saudara melihat titik, koma, tanda baca, atau tanda yang digaris bawahi, itu juga menentukan penekanannya. Ada orang baca begini, karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu. Ada dapat? Tapi saya bilang begini, karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan. Beda kan? Betul ya? Artinya ada sebuah penekanan di dalam diri Timotius. Penekanan dalam diri. Kita tidak mengerti bagaimana Rasul Paulus menulis setiap kata-kata. Makanya kalau saya belajar tentang ilmu komunikasi. Ya, terkadang kalau ilmu komunikasi ini hati-hati sekali buat jemaat Tuhan. Saudara punya maksud di dalam membuat chattingan di dalam WA. Tetapi belum tentu bagi orang yang membacanya. Maksud daripada penekanan, terkadang ketika Rasul Paulus itu mengungkapkan sebuah kata-kata, ada yang ditekankan, tetapi yang membaca terkadang itu baca-baca datar. Terkadang kalau saudara WA kepada anak-anak atau WA kepada suami, itu biasa, tetapi kalau sudah hati tidak enak, itu menjadi luar biasa. Betul apa betul? Kalau baca Alkitab itu perlu ada penekanan. Makanya saya katakan begini, kata mengobarkan itu dalam Kamus KBBI. Kamus KBBI ini bilang begini, ya. Pertama, membakar hingga menyala-nyala. Jadi kalau roh Allah yang ada di dalam dirimu tidak menyala, saya ibarat bagaikan kompor. Kadang-kadang kompor itu cetak-cetek. Kalau sudah api, tergantung. Saudara kalau mau masak air, seberapa besar api itu tergantung seberapa lama engkau akan melihat air di dalam panci itu menjadi mendidih. Ya, kalau hanya levelnya 1 itu ya kapan mendidih? Kalau bisa sampai penuh. Maka kalau saudara melihat bagaimana kerja Roh Kudus, saudara adem ayem. Atau saudara mengasah biasa, maka Wahyu bilang berkata, ya, ketika api di dalam dirimu, hatimu itu mulai suam-suam kuku, nah itu bahaya. Sepertinya biasa, itu sangat mempengaruhi, makanya kata mengobarkan dalam kamus ini penting, itu membakar hingga menyala-nyala, bukan sekedar nyala, tetapi nyalanya begitu besar. Saudara, kalau saudara melihat bahwa kepribadian kita, apa sih yang membuat api Roh Kudus dalam diri kita tidak menyala? Apa? Sikap dingin. Sikap dingin terhadap bagaimana kerinduanmu tentang roh. Makanya ketika Rasul Paulus berkata, Timotius, aku mau supaya engkau tetap menyala-nyala. Api Roh Kudus itu berkobar-kobar di hatimu. Itu ada sebuah seperti saudara kalau cinta pertama.
Ya, saya harap sekarang ini jangan enek, tetap berkobar-kobar ya. Artinya apa? Saudara, kalau ketika lihat istri terpleset jatuh, aduh yang, jangan sampai jatuh yang. Bila perlu saudara lari, ya untuk apa? Untuk mengangkat. Tapi sekarang boro-boro tersandung batu, ya matamu tuh di mana? Ya, saya harap jangan seperti begitu kalau hari-hari ini. Ya, tapi saya mau melihat kalau roh dalam diri itu membakar cintamu kepada yang di bumi ini itu berkobar-kobar. Seperti itulah waktu cinta mula-mula. Kalau enggak ditelepon, kalau enggak di WA, gelisah minta ampun, berharap untuk balas. Kadang-kadang pasang status supaya apa? Supaya dilihat sama pasangannya. Ya, haleluya. Ya, supaya apa? Supaya masih lima dibalas. Langsung kopi pahit rasa manis. Ya. Tapi saya mau berkata begini, kalau itu di dalam dirimu itu berkobar-kobar untuk mencintai, untuk mengasihi, untuk merindukan Allah, maka tepat dikatakan kamus KBB ini. Yang di dalam poin kedua ini dikatakan begini, membangkitkan semangat hingga berapi-api. Kalau diputus itu semangatnya hilang. Cobalah. Kalau saudara diputus pacar itu kadang-kadang nggak bisa tidur, nggak bisa makan, semua itu, amburadul, kacau. Tapi saya mau katakan begini, membangkitkan semangat hingga berapi-api artinya mengobarkan semangat patriotisme. Ya, kalau saudara lihat kemerdekaan Indonesia, bagaimana dia membaca deklarasi, ya, itu semangat patriotismenya. Ya, ada Yong Japa, ada Yong Ambon, ada Yong Kalimantan, ada semua. Itu berbicara tentang sumpah pemuda kami. Dia tegas. Ya, artinya di dalam hari ini saya mau katakan kepada kita saudara, kata mengobarkan karunia Allah dalam dirimu itu perlu semangat. Apa yang tidak membuat semangat? Putus asa, kecewa, doa enggak kejawab-jawab, tidak melihat sesuatu perubahan terjadi. Terkadang saudara itu yang membuat kita kurang semangat. Tapi hari ini saya memberikan sebuah pengertian, apapun keadaanmu, semangatmu berkobar-kobar untuk mencari Tuhan. Amin. Apapun keadaannya, mau ditolong tidak ditolong, kata Daniel, ya, aku tetap tidak akan menyembah engkau raja, tetapi aku akan menyembah rajaku di atas segala raja, itu Yesus. Ditolong tidak ditolong, dijawab tidak dijawab, aku tetap berdoa dan berpuasa. Ada amin. Haleluya. Nah, saudara lihat di dalam poin B-nya 6B, oleh penumpangan tanganku atasmu. Nah, ini penting. Kalau kita lihat ini berbicara transfer urapan dari Rasul Paulus kepada Timotius. Ada ayat bilang begini, jangan sembarang kau tumpangkan tangan. Ya. Supaya apa? Jangan sampai engkau terbawa-bawa oleh dosa orang lain. Itu bisa tertunjuk kepada dirimu atau kepada diri orang lain. Jadi Rasul Paulus ini benar-benar apa yang di dalam dirinya dia ingin berikan sepenuhnya kepada Timotius muridnya. Apa yang ada dalam diri Elia dia ingin berikan sepenuhnya kepada Elisa. Ya, ini kerinduan daripada Rasul Paulus. Tetapi yang hebatnya saya lihat di dalam ayat ini menentukan cara kerja Rasul Paulus untuk mempercayakan suatu pekerjaan yang dia lakukan untuk menjadi generasi penerus ke depan kepada Timotius. Karena dia tahu, dia di penjara bahkan dia akan mati. Maka dia butuh penerus. Tapi saudara lihat, pengaruh yang di atas menentukan. Di mana ayatnya? Tolong ayat yang kelima.
2 Timotius 1 ayat ke-5. 2 Timotius 1 ayat ke-5 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di Yang dalam nenekmu. pertama-tama hidup di dalam Nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunika, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, saudara lihat, neneknya Lois, ibunya Eunika, baru ke Timotius. Saudara, ini berbicara generasi. Jadi saya mau sampaikan adalah, apa yang dikerjakan neneknya, apa yang dikerjakan orang tua saya, ibu saya. Saya pernah larang ibu saya itu, karena apa? Sampai umur 70 sekian tahun, sekarang umur 87 tahun. Masih terus bagaimana dia untuk menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan. Minimal dia berdoa, minimal dia untuk menelpon orang lain, untuk menguatkan. Dia membangun imannya kepada Tuhan, itu dilihat oleh anaknya, oleh Eunike. Dilihat oleh saya pribadi. Lalu apa yang dilihat oleh ibu saya itu transfer kepada saya pribadi. Dan sekarang apa yang saya kerjakan, anak-anak lihat. Ini cara kerja lebih mudah. Perhatikan baik-baik. Ini cara kerja lebih mudah untuk generasimu ke depan. Engkau tidak akan pernah melihat air mata. Mana ada orang tua yang tega melihat anak-anaknya, siapapun itu. Kalau dia melihat anak-anaknya tidak sesuai dengan hatinya, minimal di dalam hatinya terkecil ada perasaan, kenapa demikian? Tetapi Timotius, Rasul Paulus melihat Timotius, bukan sekedar Timotius, rupa-rupanya Rasul Paulus itu pernah juga melayani neneknya. Karena apa? Karena aku melihat dari nenekmu, ibumu, dan pribadimu. Jadi transfer pertumbuhan iman dari generasi ke generasi itu penting. Kenapa? Karena dia tahu persis nenek Lois ini betapa baiknya Tuhan. Dia itu membagikan hidupnya bagi Eunike. Dia bagikan itu. Lalu ibu Eunike ini dia bagikan kasih dirinya, kasih ibunya kepada Timotius. Ada berapa banyak orang tidak bisa membagikan kasih ini? Ada berapa banyak orang tidak bisa menceritakan generasinya? Izinkan saya membagikan ini bukan karena saya melihat Bapak dan Ibu. Biarlah firman ini bukan sekedar didengar di tempat ini, supaya didengar dengan orang lain. Izinkan saya ingin berbicara. Bukan dalam tahap mengorek-ngorek, bukan. Tetapi ini kebenaran firman. Izinkan supaya apa? Apa yang ada dalam dirimu, anakmu akan bercerita tentang dirimu. Dan cucumu kemudian akan bercerita tentang ibumu, tentang neneknya, tentang kita. Saya berharap anak-anak saya akan bercerita, Papa pada waktu itu berkhotbah berapi-api, Mama waktu itu berdoa, tidak pernah kenal lelah. Jadi cucu akan bercerita bagaimana neneknya, bagaimana kakeknya. Ini yang dilihat Rasul Paulus daripada Timotius. Bukan dia lihat Timotius, tapi dia lihat ibunya, dia lihat juga neneknya. Amin. Rindu enggak anak cucumu hidup diberkati? Rindu enggak anak dan cucumu adalah orang-orang yang sukses? Rindu enggak anak-anak cucumu itu orang yang setia, takut akan Tuhan? Belum kata terlambat. Mulai dari sekarang berdoa bagi generasimu ke berikutnya. Jangan pernah pesimis. Kata Tuhan belum pernah terlambat selagi napas masih ada di dalam diri kita. Amin ya. Jadi itu adalah sebuah solusi.
Betapa indahnya kalau kita melihat generasi. Makanya begitu penumpang tangan, Rasul Paulus tidak perlu terlalu banyak untuk mendidik. Bahkan ada mendidik sampai bertahun-tahun gak berubah-berubah. Kemarin waktu saya belajar gitu, aduh Pak ini sih gak mau berubah. Sampai dosennya bilang begini, sudah ibu dengar saya. Kenapa? 20 menit dia habiskan untuk bertanya persoalan masalah jemaatnya. Ini begini suaminya, ini begini istrinya, ini begini nih, sudah ada pemulihan, tidak terjadi apa, lagi buat. Saudara lihat, seorang hamba Allah mengalami kesulitan, hanya cerita 20 menit di media. Tetapi bukan 20 menit, siapa tahu 2 tahun dia menyelesaikan, tidak selesai-selesai. Tetapi penting pada pelajaran hari ini, Rasul Paulus mengalami kemudahan menangi Timotius karena generasinya, dari generasinya berikutnya itu sudah mengalami pemulihan. Maka baik Lois dipemulihkan, baik Eunike dipulihkan, maupun Timotius dipulihkan. Jadi cara kerja daripada hamba-hamba Allah itu dipermudah. Mulai dari dalam diri keluarga. Amin. Nah, saudara lihat, di dalam poin 7a, ya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Nah, saudara perhatikan, karena dalam terjemahan Indonesia bilang begini, karena ketika roh Allah memimpin hidup kita, kita tidak perlu takut atau malu. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Artinya Allah itu memimpin kepada kita bukan roh ketakutan. Tapi banyak orang takut. Ya, takut dalam hal apa? Nah, saudara lihat. Ya, kalau kita perhatikan di sini ada sebuah contoh dalam Matius 14. Ini contoh yang baik. Ini pengalaman Petrus. Rupa-rupanya kalau saya perhatikan pengalaman Petrus ini sepertinya ini aku Tuhan. Nah, jangan-jangan begitu. Ya, jangan-jangan begitu. Coba lihat di dalam 1 Petrus di dalam Matius 14 ayat yang ke-30, 29. Matius pasal 14 ayat yang ke-29, demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Perhatikan, kadang-kadang kata datanglah ini gini ya, kadang-kadang ayat ini mampu menjelaskan dengan baik bagaimana kehidupan kita. Terkadang kita menghadapi seperti Petrus ini. Apa yang kita alami adalah seperti ini. Tuhan melihat kualitas iman dalam perjalanan hidup seseorang. Terkadang kita itu berjalan, kita datang ke gereja, kita puasa, kita berdoa, kita komsel, semua kita lakukan aktivitas. Darah datang. Lalu Petrus datang. Ayat 30. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Saudara lihat, Allah bukan memberikan roh ketakutan. Petrus sudah berapa lama ikut Yesus, tapi dia masih kurang mengerti di dalam dirinya. Ketika ada angin datang, dia merasa ada angin bertiup, lalu dia mengalami ketakutan. Ayat 30 bilang begini, persoalan sering datang menguji kita. Persoalan sering datang menguji kita. Apakah ini saya? Di mana letak persoalan yang sering datang menguji kita? Bagaimana? Dan ayat ini sangat baik menjelaskan. Kenapa? Apakah kita fokus dengan persoalan? Ada banyak orang, dia fokus dengan persoalan. Dia tidak fokus dengan bagaimana dia mengobarkan roh itu.
Bagaimana Allah itu memberikan roh, bukan roh ketakutan. Ya. Tetapi di dalam dirinya itu takut dengan masalah masa depan, takut dengan anak-anak. Bagaimana nanti kalau saya umur 80, bagaimana nanti perjalanan hidup saya, bagaimana nanti keadaan saya, bagaimana nanti pekerjaan saya, bagaimana dengan usaha saya ke depan. Banyak orang fokus. Ketika dia berjalan, betul dia berjalan. Betul Petrus menghampiri Yesus. Dia berjalan di atas air. Dia berjalan. Yesus izinkan. Apa susahnya? Yesus berkata, angin, jangan berhenti. Tapi Yesus mengizinkan ketika angin itu dirasakan oleh Petrus. Karena Yesus ingin melihat apakah Petrus fokus kepada angin itu. Dan ternyata Petrus fokus kepada angin itu. Dan dia tenggelam. Orang yang fokus dengan persoalan, maka dia susah, mengalami kesulitan untuk bangkit. Dia mesti mengalami sebuah dorongan yang kuat. Banyak sekali terjadi ketika saudara mengalami kerugian. Ketika saudara mengalami ketidakberdayaan. Apakah saudara fokus? Yang kedua adalah bagaimana respon kita. Gelisah. Petrus begitu pertama awalnya dia berjalan dengan baik. Karena dia merasakan, dia mulai ketakutan, kegelisahannya. Apakah saya akan tenggelam? Bisa enggak saya melangkah 2 langkah? Bisa enggak saya melangkah ketiga, keempat, ke berikutnya? Dan kita lihat ini. Banyak sekali kita itu mengalami sebuah respon yang pesimis. Respon yang negatif. Persoalannya semakin kecil apa semakin besar? Mungkin semakin besar persoalanmu. Tapi saya mau lihat apakah responmu mengakhiri puasa ini dengan baik? Ya, mari. Bagaimana responmu ketika menghadapi sebuah persoalan? Dan yang ketiga, apa tindakan kita? Nah ini penting. Makanya tindakan Petrus ini lebih baik daripada engkau langsung lari dan kabur. Tapi ketika tenggelam, ketika terpuruk, ketika punya persoalan, cara Petrus ini mujarab. Jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Apa dia katakan? 31. Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara lihat, kalau dikatakan di ayat 30, coba ulang 30-nya. Ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolong. Jauh lebih baik kan? Jadi kalau saudara punya persoalan, mari berseru kepada dia, itu jauh lebih baik. Tuhan, tolong. Makanya di ayat 31, kalau Petrus tidak ngomong, kalau saudara tidak berseru, bagaimana tangan Tuhan mengulurkan tangannya. Makanya penting sekali. Doa itu penting sekali. Tuhan, tolong. Itu seruan. Maka Petrus berseru. Dan banyak sekali ketika kita mengalami keterpurukan, kita anggap itu biasa. Saudara, luka kecil kalau dibiarkan itu akan menjadi luka yang besar. Ya. Jadi kalau saudara melihat parasit, ya. Kalau parasit saudara tidak obatin, maka parasit itu akan terus bekerja. Panu, kurap, gatal. Kalau saudara umpamanya sembuhkan dengan obat, maka terjadi mukjizat di situ, terjadi kesembuhan di situ dengan obat itu. Tapi saya mau katakan begini, bahwa ketika saudara melihat sebuah persoalan, jangan tunggu persoalan sampai banyak kali orang terjadi. Kalau sudah di ICU baru minta tolong. Kalau sudah jatuh terjun bebas usahamu baru minta tolong. Jangan biarkan. Karena begitu sulitnya ketika saudara sudah tercebur, saudara sudah tenggelam, Petrus masih bisa mengap-mengap tolong. Tuhan masih bisa tolong. Tuhan bukan tidak bisa,
Tapi Tuhan tolong. Saudara, kalau kau sudah mengalami keterpurukan, kenapa saya nggak mau dengar-dengar? Kenapa saya membuat keputusan yang salah? Seringkali kalau sudah terjadi keterpurukan, kalau sudah terjadi ketidakberdayaan, baru kita menyesal. Menyesal saya pernah melayani orang begitu. Aduh, nyesel sekali. Kenapa saya buat keputusan gitu? Kenapa saya buat perjanjian seperti itu? Aduh, menyesal. Saudara, apa artinya kau menyesali? Yang Tuhan ajarkan. Maka Petrus berseru, Tuhan tolong. Ya, maka dari itu saya mau sampaikan begini. Dalam 7b. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayat ini berkata, di dalam terjemahan Sederhana Indonesia berkata, sebaliknya roh itu menambah kemampuan kita untuk hidup dengan kuasa, penuh kasih dan penguasaan diri. Jadi roh itu menambah. Kalau saudara mengobarkan roh dalam dirimu, itu menambah kekuatan. Makanya di dalam terjemahan ini dikatakan kata membangkitkan, KBBI, itu membangunkan dari tidur. Ada roh, banyak roh di dalam dunia ini. Ketika dia berhadapan, dia diurapi. Dia Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Tetapi ketika dia tidak memaksimalkan roh, bahkan dia biarkan roh itu tertidur. Apa yang membuat Roh Kudus itu tertidur? Hubungan. Di dalam doa dan puasa, sesungguhnya kita sedang membangkitkan, menambah, membangunkan dalam diri kita. Apa yang dibangunkan? 3 hal ini saya kupas. Pertama, ketakutan, kekuatan. Membangunkan kekuatan. Saudara masuk dalam dimensi doa dan puasa. Sesungguhnya saudara sedang membangkitkan kekuatan, menambah kekuatan, membangunkan kekuatan dalam dirimu. Jangan anggap sepele doa dan puasa. Kuasa musisat, kata kekuatan itu dunamis. Itu kuasa, musisat, perbuatan ajaib. Saya pernah kasih ilustrasi sepeda. Zaman dulu sepeda itu kan ada ban namanya yang modelnya untuk lampu itu, ya. Ketika ditempel di bannya, kencang kita goncang itu kan lampunya kan semakin terang. Ketika kita pelan goncangnya itu maka lampunya itu berkedip. Kalau kita berhenti lampunya mati. Ada kan lampu model begitu zaman dulu sepeda, ya. Nah, kata dunamis itu adalah kekuatan. Saudara ingin membangun spiritmu, membangun rohmu dalam doa dan puasa. Sesungguhnya saudara sedang melakukan, mengizinkan perbuatan ajaib Allah terjadi dalam hidupmu. Saudara sedang mengizinkan mukjizat terjadi. Semakin kencang engkau berlari, menggayung sepeda, semakin kencang, semakin terang. Dia menambah kekuatan, semangat lagi. Ketika masuk dalam dimensi doa dan puasa ini. Ayo, saudara belajar di sini. Munculkan kekuatan dalam dirimu. Saudara akan terbuka nanti. Ya. Maka itu pertama ini kekuatan. Dunamis, asal katanya itu adalah dunamahi. Asal katanya itu mencapai tujuanmu. Dalam doa dan puasa, membangkitkan, membangunkan tujuanmu di depan akan tercapai. Bisa saudara terima? Kalau saudara naik ke puncak gunung, ya Jaya Wijaya lah, anggaplah. Apa perbekalanmu? Itu harus punya perbekalan lengkap. Perbekalan untuk apa? Baik tali,
baik ya sepatunya, mungkin jaketnya, perlengkapan itu semua ada. Untuk bisa mencapai itu perlu tenaga, perlu makanan. Tetapi kalau saudara ingin mencapai tujuanmu ke depan, bukan sekedar makanan jasmani, makanan rohani itu juga menentukan. Doa dan puasa itu menentukan. Saudara kan bisa melihat perbedaan. Bagaimana cara mencapai tujuan dunomai? Ya. Yang kedua adalah kasih. Agape. Ya. Bukan kasih yang bersyarat. Filia, eros. Ya. Kasih agape itu membangkitkan cinta. Hubungan kasih yang intim kepada Allah. Artinya doa dan puasa mengobarkan roh yang ada dalam diri kita. Artinya membakar semangat api cinta dan kerinduan kita akan hadirat. Di dalam saudara berdoa dan puasa itu membangkitkan gairah. Malam duduk. 2 hari saya kurang enak badan. Mohon maaf kata dikerok itu sampai merah. Masuk angin. Tapi di dalam hati ini ada roh. Jika kita berdoa, itu membangkitkan gairah, cinta kasih kita kepada Tuhan. Maka saudara katakan hubungan kasih yang intim kepada Allah itu sangat penting. Yang ketiga, ketertiban. Ketertiban itu sopronismos. Jadi dengan doa dan puasa, saudara lihat, ya. Dengan doa dan puasa itu sesungguhnya menolong kita dalam penguasaan diri. 2024 ini hati-hati. Sekiranya tidak penting. Kalau memang itu kebutuhan, ya saudara bisa jalan. Tapi pesan saya, 2024 ini, sekiranya kalau engkau tidak perlu berutang, jangan berutang. Karena kita tidak tahu. Kalau kita lihat situasi-situasi, sekiranya, kata sekiranya bukan tidak boleh, sekiranya, tahan. Di dalam doa dan puasa menolong kita untuk pengendalian diri. Kalau memang itu untuk tujuan, bahwa itu untuk peningkatan daripada usaha bisnismu, dan engkau itu berhitung dengan baik, silakan. Tetapi kalau hanya kebutuhan yang tidak penting, waspada. Kenapa? Sekalipun kita berdoa dan puasa, tapi kalau kita tidak menjaga pikiran yang sehat, ini saya minta maaf. Bukan berarti, loh ini Pak Firman itu ke saya, enggak. Usahakan tahun ini adalah tahun saudara bisa menyelesaikan semua segala sesuatu. Mari masuk dalam dimensi doa dan puasa. Bukan artinya doa dan puasa itu menyelesaikan hutang piutang, bukan begitu maksudnya. Tetapi Tuhan kasih hikmat bagaimana cara engkau mendapatkan pelipat gandaan. Ya, kalau memang sudah selesai, usahakan berjalanlah dari apa yang ada. Karena apa? Doa dan puasa itu sanggup melipat gandakan. Amin. Haleluya. Nah, saudara, kalau bisa saudara menerima itu, maka sophronismos ini artinya ketika roh Allah itu terjadi kokobarkan, maka saudara percaya tepung segenggam itu 3 tahun 6 bulan tidak akan pernah habis. Setuju? Janda Sarpat berjalan dari tepung segenggam dan minyak sedikit.
Karena dia percaya bagaimana roh Allah yang di dalam diri Elia itu bisa transfer ke dalam dirinya. Dan dia percaya, dia mengaminkan, bahkan dia berjalan dari apa yang ada. Maka terjadi pelipat gandaan. Kalau saudara sudah terlanjur berdoa supaya ke depan jangan. Amin. Haleluya. Saudara harus bisa berjalan dengan tepung segenggam. Bisa? Maka kalau saudara bisa, maka kalau saudara tidak akan melihat Petrus tenggelam. Karena banyak ikan yang terjadi nanti, saudara lihat COVID-19 sudah menjadi contoh yang baik. Waduh, murah dijual murah, mobil dijual murah. Itu pun tidak ada yang membeli. Karena keadaan. Ya, sebab itu mari. Kalau saudara membakar api dalam hatimu, membakar Roh Kudus dalam dirimu, artinya saudara juga harus punya kebijaksanaan. Ya. Doa dan puasa menolong kita dalam penguasaan diri. Maka saudara lihat dalam 2 Timotius 1 ayat 13. 2 Timotius pasal 1 ayat 13 sampai 14, demikian bunyi firman Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Mari saudara jaga. Bagaimana cara saudara menjaga urapan? Bagaimana saudara menjaga roh dalam diri saudara? Ya. Maka sebab itu pentingnya etika di dalam komunikasi. Etika dalam kehidupan kita. Penting sekali kita menjaga roh itu. Ya. Saudara, saya mau ajarkan begini kepada saudara. Kata pelihara itu, sebagaimana saudara memelihara sebuah harta yang bernilai, permata yang bernilai. Di dalam kerohanian dan kekristenan, apa yang paling bernilai tinggi? Hah? Roh Kudus yang dalam dirimu. Tidak ada nilai yang lebih tinggi daripada itu. Artinya, kalau saudara menjaga roh yang dalam diri saudara, artinya saudara menjaga hidup. Saudara menjaga hubungan. Saudara menjaga hubungan kasih cinta kepada Tuhan. Saudara menjaga bagaimana perilaku, bagaimana perkataan, bagaimana sikap hati, bagaimana cara engkau melakukan segala sesuatu. Itu bagian kita menjaga. Maka dikatakan dalam ayat ini, ya, pelihara harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita. Bagaimana cara kita mempercayakan, bagaimana kepercayaan Tuhan kepada diri kita supaya roh itu tetap menyala. Izinkan, saudara, yang membuat saudara menyala tadi 3 poin itu. Salah satunya adalah bagaimana cara hidup kita berdoa dan berpuasa. Itu bagian kita menyalakan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, sebab itu saya mau sampaikan hari-hari ini. Hal-hal yang membuat pikiran kita tidak sehat itu. Hal-hal yang membuat pikiran kita terjaga tetap sehat. Percaya. Maka dikatakan kepada Petrus, hai orang kurang percaya. Tuhan, tangan Tuhan ingin mendekap, ingin memegang, ingin mengangkat hidupmu. Tapi satu hal, bisakah kita percaya? Halo? Bisakah kita tetap percaya sampai hari ini bahwa Dia tetap Allah yang baik, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memulihkan, yang sanggup memberkati saudara?
Jadi kalau hari ini saudara belum melihat jalan keluar, saudara memulai dengan bagaimana cara saudara, bagaimana saudara memberikan keputusan. Mungkin hari-hari ini saudara mengalami situasi yang tidak enak, bahkan terjepit. Datang kepada Tuhan. Minta solusi. Tuhan, apa yang saya harus lakukan di tahun ini Tuhan? Tuhan, ini pekerjaanku. Tuhan, ini perusahaanku. Tuhan, ini usahaku. Ini pendidikanku. Mari kita berdoa. Dan ketika saudara masuk dalam doa dan puasa, kami para pendoa mendoakan buat saudara. Ya, kami para pendoa akan berdoa buat saudara. Dan saya percaya bahwa setiap apa yang kita doakan dan masuk dalam doa dan puasa tidak pernah sia-sia. Setiap doa dan puasa akan membawa sebuah hasil yang spektakuler, akan membangkitkan, akan menambah kekuatan saudara. Saudara akan semakin semangat bekerja, walaupun ada masalah, walaupun apa yang harus saudara mesti bayar. Tetapi ketika saudara masuk dalam dimensi dan puasa, saya percaya bahwa hari-hari ini hidup saudara akan terjadi pelipat gandaan, akan terjadi hidup diberkati, pintu-pintu akan terbuka. Kami terus berdoa, saudara juga terus berdoa. Mari kita bekerja sama. Bagaimana Rasul Paulus sekalipun dia di penjara, dia mendengar bagaimana Timotius mengalami suatu perubahan, bagaimana iman Timotius itu tetap berkobar-kobar. Sebagai hamba Allah, kami terus berdoa bagi saudara, dan saudara juga harus berkobar-kobar, percaya, tetap berjalan, tetap yakin bahwa apa yang kau lakukan lewat tanganmu, pasti Tuhan akan melakukan segala sesuatu. Amin. Harus percaya itu. Dan pagi hari ini saya lihat saudara hidup diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Inilah kerinduan kami Bapa. Tahun inilah tahun kami yang mengalami kebangkitan. Tahun inilah tahun kami mengalami pemulihan. Tahun inilah tahun mengalami sebuah keberkatan. Tahun inilah tahun dibukakan. Segala pintu-pintu yang tertutup, Tuhan akan mengangkat hidupmu. Tuhan akan memulihkan hidupmu. Tuhan akan memberkati keluargamu. Tuhan akan memberkati usahamu. Tuhan akan memberkati studi anak-anakmu. Berdoa, puasa, segala sesuatu. Niniwe bisa berubah. Niniwe Tuhan ubah. Hari ini juga di tempat ini Niniwe bisa berubah. Maka Tuhan akan mengubah kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah. Bekerjalah. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kau layak. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Bukakan
Haleluya, Rabase, Kielerede, Kielerede. Oh, haleluya, Kielerede. Mari kau menyembah, mari kau meninggikan, mari kau memuji Dia. Dia adalah diberkati, diberkati umat-Mu Bapa. Bukakan Tuhan, bukakan Bapa. Dialah rabaya sangat akalarana. Dia rade, dia rade. Aku percaya, umat-Mu diberkati, umat-Mu dipulihkan. Dialah rabaya sangat akalarana. Pelipat gandaan terjadi Bapa. Berkati umat-Mu, sembuhkan umat-Mu. Dialah rabaya sangat akalarana, sangat akalarana. Dialah rabaya sedalah rabaya lana. Dialah rabaya sangat. Dialah rabaya Tolong umat-Mu seperti Engkau menolong Petrus. Tahun ini pertolongan-Mu ajaib dengan kuasa yang besar dan tangan yang kuat. Buat perbedaan dalam pelayanan ini Bapa. Doa hamba-Mu dalam doa dan puasa, dan doa puasa umat-Mu Tuhan. Berkati Bapa umat-Mu. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Sembuhkan penyakit umat-Mu. Pulihkan keluarga-keluarga umat-Mu. Bikin sukses anak-anak daripada umat-Mu di tempat ini. Dan tahun ini adalah tahun kami bersuka cita. Tahun ini adalah tahun umat-Mu berglori. Dan kami percaya Bapa, pelipat gandaan terjadi. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkati mereka Bapa. Kalau Engkau mengantar kami ke tempat ini dengan selamat, antar pulang kami dengan selamat juga Bapa. Biarlah sukacita Allah berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Bapa Surgawi dan pegang dengan iman. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan akan menuntunnya. Sehingga penuhlah sukacitamu
Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, Tuhan katakan haleluya. Percaya dengan iman, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.